kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami tentang tungku Siemen Martin. Yang beranggotakan pertama saya sendiri, Fajri Ahmad Hidayat, kedua Jupri Alberhi Panzu, ketiga M. Fatur Rahman, dan keempat Dembi Pratama. Mungkin di next slide. Bisa di next slide. Baik, apa itu dapur Siemen Martin? Pasti kita di sini bertanya-tanya apa itu dapur atau tungku Siemen Martin. Dapur yang digunakan dapur Siemen adalah dapur yang digunakan untuk mengolah besi mentah pig iron hasil pengolahan dapur tinggi atau tanur tinggi yang mempunyai 4 ruangan regenerator yang dibuatkan dari batu tahan api dan 2 untuk bahan bakar dan 2 untuk udara. Dapur ini ditemukan oleh seorang bangsawan Prancis bernama William Siemen pada tahun 1800 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre Martin tahun 1865. Oleh karena itu, dapur ini dinamakan Siemen Martin. Next slide. Prinsip kerja dari Siemen Martin. Prinsip yang digunakan dalam proses Siemen Martin adalah prinsip pembakaran langsung atau direct combustion principle. Dalam prinsip ini, bahan bakar dan oksigen dihasilkan secara terpisah dan dicampurkan di dalam tungku untuk membakar bahan bakar, baku, logam besi, dan baja. Udara yang masuk ke tungku melalui pipa udara, sedangkan bahan bakar dimasukkan melalui burner atau api pematik yang terletak di atas permukaan cairan logam dalam tungku. Proses pembakaran menghasilkan panas yang diperlukan untuk memanaskan dan melelehkan bahan baku serta memurnikan logam. Selama proses ini, gas buang terbentuk dan dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap. Next slide. Proses Siemen Martin adalah proses konversi langsung untuk menghasilkan baja dan besi tua dan biji besi dengan menggunakan oksigen dari udara untuk membakar karbon dan mangan dalam bahan baku. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang reaksi kimia yang terjadi selama proses Siemen Martin. Lanjut, next slide. Karbon dan mangan dalam besi tua dan biji besi bereaksi dengan oksigen dari udara untuk membentuk karbon monoksida dan mangan dioksida. Mungkin Fe ditambah C ditambah O2 menjadi FO2 ditambah CO2. Mn ditambah O2 menjadi mangan dioksida. Karbon monoksida dihasilkan selama reaksi pertama bereaksi dengan oksigen dari udara untuk membentuk gas karbon dioksida atau CO2. CO2 ditambah O2 menjadi 2CO2. Dengan reaksi-reaksi kimia ini, Siemen Martin dapat menghasilkan baja kualitas yang baik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Proses ini juga menghasilkan slag yang dapat dipisahkan dari baja yang dihasilkan sehingga menghasilkan baja yang lebih murni dan bebas kotoran. Next slide. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Dembi Pratama. Baiklah, saya akan suara Dem. Baiklah, saya akan membacakan bentuk dari tungku Siemen Martin. Tungku Siemen Martin terdiri dari tungku berbentuk silinder yang dilapisi dengan bata tahan api dan dilengkapi dengan saluran udara dan cerobong asap. Bahan baku yang digunakan adalah besi tua dan biji besi, serta bahan tambahan seperti batu kapur dan dolomite dan quartz. Proses peleburan dimulai dengan memasukkan bahan baku ke dalam tungku yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian udara ditiupkan ke dalam tungku
Udara yang dihembuskan ke dalam tungku menyebabkan terbakarnya karbon yang terdapat dalam bahan baku dan membentuk gas karbon monoksida. Gas tersebut mengalir ke atas dan bereaksi dengan oksigen dan udara untuk membentuk karbon dioksida. Jelaskan itu konstruksi. Konstruksi dan bentuk dapur Semi Martin. Next sana. Next. Putar dulu aja. Siemens VAI introduces to you a quantum leap in electric arc furnace technology. The EAF Quantum is highly efficient in terms of tap-to-tap times, energy consumption, material aspects. Effective off-gas energy yield combined with pure flat bath operation results in tremendous higher productivity gains. An optimized preheating technology with continuous power on, a revolutionary off-gas system, a new loading procedure, minimum furnace movements to reduce process time, and a new furnace shell design for substitution of shell movements make the quantum leap. Within the lowest tap-to-tap time of 33 minutes, 3 baskets of scrap are charged. Fast and efficient loading of the chute can be done with a buffer system using lorries. Scrap is then charged into a preheating shaft. When shaft charging begins, the automated off-gas stream deviation switches from the primary off-gas pipes to the secondary level on the top. All dust and off-gas emission are absorbed by a special hood. Environmental compliance is achieved by maximized leak tightness. And due to the constant high off-gas temperature level, additional installation of heat recovery systems is possible. With the integrated preheating system, off-gas energy is recovered to a great extent. A new trapezoidal shaft design plus the improved retaining system help to achieve an optimized allocation of the scrap. It additionally improves the off-gas guiding, so a homogenized temperature profile of the scrap is gained. The retaining system with horizontally opening fingers allows immediate closing after the release of the scrap into the furnace. This solution maximizes the preheating efficiency of the Quantum. The preheated scrap is charged into the furnace shell under power on. This, in combination with the big hot heel, guarantees highest productivity. Efficient heat transfer is achieved due to a nearly pure flat bath operation with adjusted foaming slag handling procedure. This leads to an increased durability of refractory material, minimized waste energy through cooling water, and lowest noise emissions. All superstructural parts like the roof are fixed and do not move in any process stage such as charging, melting, refining, and tapping. The gantry has to move only for electrode slipping and roof heart exchange. The flat bath operation of Quantum is an extremely reliable and stable process with lowest flicker rates and is even suitable for use in weak power grids. In addition, the electrode consumption reduces to less than 0.9 kilograms per ton. Constant deslagging without furnace movement saves time and controls the foaming slag level. The implemented FAST system, a special siphon design, allows tapping and tap hole refilling under power on. Alloys and additives can be added directly into the tapping process. With a tilt angle of only 4 degrees and an innovative cylinder system, minimized shell movements are realized. A safety concept prevents liquid steel deviation when moving the ladle. With a special linear bearing and a self-sustaining hydraulic system, all furnace movements are covered. For maintenance, fast shell exchange is guaranteed. Only one car is needed for moving the shell and the ladle. As an option, the installation of a doghouse is possible to reduce heat load and noise emissions. With an energy consumption of less than 280 kilowatt hours per ton, Quantum is highly economical. EAF Quantum,
highest productivity, lowest tap-to-tap time, reduced power installation, nearly no power off time, lowest flicker, lowest noise emissions. A quantum leap to future furnace technology made by Z-Meds. Baiklah, tadi Apa? Suara-suara. Baiklah, tadi kita masih nonton cara penjelasan dari pembuatan dapur semen. Sekarang penjelasan selama proses peleburan bahan tambah seperti batu dan dolomit ditambahkan ke dalam tungku untuk membentuk slag. Slag adalah cairan yang terbentuk dari bahan tambahan kotoran teroksidasi selama proses peleburan. Slag yang terbentuk akan mengapung di atas logam cair dan kemudian dapur dipisahkan dari baja yang dihasilkan. Setelah bahan baku terlebur dan kotoran teroksidasi, baja telah membentuk dapat dituangkan dalam cetakan membentuk produk baja jadi yang diinginkan. Dalam proses ini, kualitas sifat mekanik baja dapat diatur melalui komposisi bahan baku dan kontrol selama proses peleburan. Dengan desain dan sistem kontrol canggih, tungku semen dapat menghasilkan baja kualitas tinggi dan bebas dari kotoran yang dapat mengakibatkan sifat mekanik baja. Step by step dalam pengolahan baja. Atau berikut adalah langkah sederhana dalam baja dengan tungku semen Martin. Bahan baku seperti besi tua dimasukkan ke dalam tungku bersama dengan bahan tambahan dolomit. Tungku dipanaskan dengan menggunakan pembakaran dalam hingga mencapai suhu yang diperlukan untuk reaksi kimia. Udara dihirup melalui menggunakan blower yang mengandung oksigen yang digunakan dalam proses pembakaran dan pembuatan baja. Karbon dan mangan dalam bahan baku bereaksi dengan oksigen dari dalam dan membentuk karbon dioksida dan makan dioksida. Tungku dipanaskan menggunakan batu bara dan gas alam hingga memulai reaksi udara dihirup melalui tungku blower yang mengandung oksigen yang digunakan dalam proses pembakaran baja. Karbon mangan dalam bahan baku reaksi oksigen udara membentuk karbon monoksida dan dioksida. Karbon monoksida bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida. Karbon monoksida kemudian bereaksi dengan oksida besi menghasilkan logam besi cair dan karbon dioksida. Mangan dioksida bereaksi dengan besi untuk membentuk mangan dan oksida besi. Slag terbentuk dari bahan tambahan oksida logam leleh. Baja dihasilkan dipisah dari slag dan dibunyikan lebih lanjut jika diperlukan. Baja telah diproses siap menggunakan aplikasi seperti pembuatan mobil produksi dan alat mesin. Proses mematerial salah satu metode produksi baja yang efisien karena dapat menggunakan bahan baku yang lebih murah dalam produksi baja dengan kualitas baik dan dapat disesuaikan dengan Proses pengolahan baja dengan tungku semen menghasilkan baja dengan berbagai macam bentuk dan ukuran tergantung pada kebutuhan pelanggan. Beberapa contoh produk baja dari proses semen antara lain: 1. Baja cetakan digunakan dalam pembuatan alat mesin, alat pertanian dan mesin-mesin industri. 2. Baja struktural digunakan untuk konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur. 3. Baja lembaran digunakan dalam pembuatan mobil, kapal, dan peralatan transportasi lainnya. Next. Izin awak dan Selanjutnya akan dibacakan oleh Jupri. Baja pipa digunakan dalam industri perpipaan dan pembuatan infrastruktur pipa. Baja kawat digunakan dalam pembuatan kawat baja untuk berbagai aplikasi seperti kawat las, kawat jaring, dan kawat baja untuk konstruksi. Baja yang dihasilkan melalui proses semen Martin memiliki kualitas yang baik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga menjadi pilihan yang populer dalam industri manufaktur dan konstruksi. Tidak ada variasi khusus dalam proses semen Martin, karena ini adalah metode pengolahan baja yang konsisten dan tidak
terlalu berubah sejak ditemukan pada abad ke-19. Metode ini melibatkan pemanasan campuran bahan baku seperti besi tua, biji besi, batu kapur, dan dolomite dalam tungku, dan pembakaran campuran bahan tersebut dengan udara untuk membentuk logam besi cair dan slag. Beberapa contoh gambar produk semen Martin: baja struktural, baja lembaran, baja pipa, baja kawat, proses Bessemer open heart. Namun ada beberapa variasi dalam menggunakan bahan baku dan desain tungku yang dapat mempengaruhi kualitas baja yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa variasi dalam proses semen Martin. Proses Bessemer open heart. Ini adalah variasi yang memadukan elemen dari proses Bessemer dan open heart. Proses ini melibatkan penggunaan tungku open heart dengan pengaturan udara yang serupa dengan tungku Bessemer. Dalam metode ini, besi tua dilelehkan terlebih dahulu dalam tungku open heart dan kemudian diproses seperti dalam tungku Bessemer. Proses Leon-Guillard. Proses ini menggabungkan elemen dari proses Bessemer dengan penggunaan oksigen murni untuk membakar campuran bahan baku dalam tungku. Proses ini dapat menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih tinggi daripada proses semen Martin tradisional. Proses Lindonowitz. Proses ini menggunakan tungku yang dirancang secara khusus untuk pengolahan baja yang disebut tungku LD. Dalam proses ini udara dihirup melalui pipa yang diresapi oksigen dan campuran bahan baku dilelehkan dalam tungku. Proses LD menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik dan lebih efisien daripada proses semen Martin tradisional. Namun meskipun ada beberapa variasi dalam pengolahan baja dengan metode semen Martin, proses dasar tetap sama dalam semua variasi. Fatur aja. Yang akan dilanjutkan oleh Fatur. Yo. Lanjutkan lah. Baiklah. Kotoran yang dihasilkan dalam proses semen Martin. Capek, Tor. Proses semen Martin masih menghasilkan kotoran atau limbah dalam bentuk slag. Slag adalah bahan buangan yang dihasilkan selama proses pembuatan baja yang terdiri dari mineral tak terbakar, oksida logam, dan senyawa kimia lainnya yang terlihat dalam pembentukan baja. Apaan saya kamera sebentar. Selama proses pemurnian dan digunakan sebagai lapisan pelindung di atas cairan logam besi dalam tungku untuk mencegah kontaminasi. Slag harus dihilangkan dari tungku secara teratur, biasanya setiap beberapa jam, agar proses pembuatan baja tetap berjalan dengan baik. Setelah diangkat dari tungku, slag dapat didaur ulang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti bahan konstruksi, pengurangan lahan, atau campuran aspal. Selain itu, slag juga dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan semen dan bahan keramik lainnya. Oleh karena itu, pengolahan limbah slag sangat penting dalam industri pembuatan baja untuk menjaga keberlanjutan dan lingkungan yang sehat. Tidak ada prinsip regenerator hubungan balik. Prinsip regenerator hubungan balik atau recuperative regenerative principle tidak digunakan dalam proses semen Martin. Prinsip ini biasanya digunakan dalam tungku industri lainnya seperti tungku rotari untuk meningkatkan efisiensi energi dengan memanfaatkan panas dari gas buang untuk memanaskan udara yang digunakan dalam proses berikutnya.
Namun dalam proses Yemen Martin, udara disuplai secara terpisah melalui pipa udara dan dipanaskan oleh pembakaran bahan bakar di dalam tungku. Oleh karena itu, prinsip regenerator hubungan balik tidak relevan untuk proses Yemen Martin. Direct combustion principle. Prinsip yang digunakan dalam proses Yemen Martin adalah prinsip pembakaran langsung atau direct combustion principle. Dalam prinsip ini, bahan bakar dan oksigen dihasilkan secara terpisah dan dicampurkan dalam tungku untuk membakar bahan baku logam besi dan baja. Udara masuk ke tungku melalui pipa udara, sedangkan bahan bakar dimasukkan melalui burner atau api pemantik yang terletak di atas permukaan cairan logam dalam. Proses pembakaran menghasilkan panas yang diperlukan untuk memanaskan dan melelehkan bahan baku serta memurnikan logam. Selama proses ini, gas buang terbentuk dan dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap. Faktor yang mempengaruhi hasil produk baja. Tungku Siemens Martin dapat menghasilkan produk baja yang relatif bersih dan berkualitas tinggi, asalkan prosesnya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tungku Siemens Martin kandungan logam non-besi atau non-baja dalam bahan baku. Jika bahan baku mengandung banyak kotoran atau logam lain selain besi baja. Baik, misalnya polymer atau mengandung banyak zat yang tidak terbakar, maka akan mempengaruhi kualitas produk akhir. Penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada kelompok kami mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.